Halo Movedik di berbagai penjuru belahan dunia, bagaimana kabarnya? Bagaimana sudah divaksin atau belum? Kali ini saya akan merangkum film yang berjudul The Swordsman, rilis tahun 2020, diperankan oleh aktor kenamaan Korea yaitu Jang Hyuk sebagai protagonis, sedangkan pada antagonisnya diperankan oleh aktor kebanggaan Indonesia dan juga merupakan abang-abangan saya, yaitu Mamang Jo Taslim. Film ini bersetting pada tahun 1600-an, yang mana saat itu belum berdiri negara Republik Korea dan masih di bawah pemerintahan dinasti Joseon, sistem pemerintahan monarki yang dipimpin oleh raja-raja ya. Namun sayang, Joseon saat itu merupakan negara jajahan Tiongkok, yang mana Tiongkok sendiri juga belum berdiri negara Republik Cina dan saat itu masih di bawah kekuasaan dinasti Ming. Nah, di film ini sesuai sejarah pada tahun 1600-an, dinasti Ming sedang mengalami kemunduran dan akan digantikan atau sedang mengalami transisi oleh dinasti Qing, dibacanya Qing ya. Kemudian dari dinasti atau kekaisaran Qing tersebut muncullah Jo Taslim yang akan meramaikan kancah dunia persilatan di film ini. Berhubung di awal opening saya tidak memberitahu cerita filmnya tentang apa dan bagaimana, jadi bingung kan? Maka dari itu mari kita langsung saja ke alur cerita. Saya ucapkan happy watching, selamat menyaksikan. Kala itu di tengah malam, seorang raja yang bernama Gwang Hae-gun yang merupakan raja ke-15 dinasti Joseon, ia sedang kabur dari kejaran musuh. Lalu orang ini adalah salah satu ajudannya bernama Taeyul, di mana ia mempunyai keahlian dalam berpedang, dan saat ini dalam genggamannya ia tengah membawa seorang bayi yang merupakan bayi milik raja alias anaknya si raja ya. Namun ternyata Raja Gwang Hae-gun ini sedang dikudeta oleh bawahannya, yaitu sang jenderal bernama Min Seung-ho. Lalu ada menterinya bernama Lee Mok-yo. Mereka akhirnya sampai di tempat persembunyian raja dan membunuh para pengawal sehingga hanya tersisa Taeyul sendirian. Oleh karena itu dengan gagah perkakas Taeyul menghadapi Seung-ho sang jenderal yang juga merupakan seorang pendekar pedang. Lalu mereka pun berduel, namun sebelum pertarungan selesai, inilah film yang berjudul The Swordsman. Intro dulu. Adegan berlanjut di tengah hutan maksudnya. Taeyul muda sudah beranjak dewasa dan sedang bersama putrinya bernama Taeok. Mereka tengah berburu kelinci untuk dimakan, namun tiba-tiba pandangan Taeyul menjadi kabur dan mengalami kepusingan. Khawatir dengan keadaannya, Taeok memeriksakan kondisi mata ayahnya tersebut kepada seorang tabib. Si tabib pun berkata bahwa sebelum mata ayahnya menjadi buta total, ia harus segera diobati dan obatnya hanya tersedia di kota. Taeyul merasa enggan untuk pergi ke sana, lalu mengatakan bahwa lebih aman diam di rumah, di mana lokasi rumahnya tersebut berada di gunung. Namun karena Taeok pundung dan juga memaksa, akhirnya mereka pun pergi ke sana. Ternyata Raja Gwang Hae-gun berhasil digulingkan dan orang ini adalah raja penggantinya. Lalu keberhasilan mereka dalam mengkudeta Mok-yo diangkat menjadi Perdana Menteri, dan itu bisa dilihat dari warna hanbok atau baju tradisionalnya lebih mencolok dari pegawai kerajaan lainnya. Sedangkan Seung-ho sendiri tetap menjadi jenderal, akan tetapi karena keadaan Joseon tidak kunjung membaik, ia berencana akan pensiun dari pemerintahan. Mereka ini tengah berdiskusi karena sang raja sedang bingung di mana rakyat Joseon banyak di antara mereka telah diculik lalu diperjualbelikan sebagai budak oleh pihak dinasti Qing. Oleh karena itu dinasti Qing mengajukan penawaran apabila rakyat mereka ingin dibebaskan, maka sang raja harus menebusnya dengan sejumlah uang. Namun di sisi lain karena saking banyaknya, raja tidak bisa memenuhi permintaan mereka. Selain itu karena keadaan ekonomi Joseon sedang miskin dan juga merupakan negara jajahan, mereka harus membayar upeti yang mana jika tidak bisa menyetornya, maka sebagai ganti pihak dinasti Qing akan mengambil putri para pejabat untuk dijadikan budak yang akan dicocok tanami alias diwik-wik mereka. 안청이니 반명이니 둘로 갈라져 있는 말은 그런 것은 정전에서나 논하시지요. 너무 오래 머물러 있었다.
Taeyul dan Taeok telah sampai di kota karena mereka jarang sekali turun gunung. Taeok merasa senang. Setelah memakan nasi liwet di warung Tegal setempat, tak lama terdengar suara keributan di mana ternyata seorang pria sedang memohon-mohon kepada preman setempat agar istrinya yang sedang dikurung segera dibebaskan. Istrinya tersebut ditahan karena ia akan dijual oleh mereka kepada sebuah organisasi dari Kekaisaran Qing yang bernama Huangbang, di mana organisasi tersebut berkecimpung di dunia perjualbelian manusia. Kemudian datang 3 pria berkuda yang merupakan antek-antek Huangbang dan panggil saja mereka si Jabrik, Jet Li, dan juga Jono. Lalu dengan adanya keributan pasukan pemerintah muncul, akan tetapi mendengar mereka utusan dari Huangbang, pasukan pemerintah malah mundur. Sedangkan Taeok yang melihat keributan tersebut, ia sempat ingin membantu akan tetapi dicegah oleh Taeyul dan mengatakan agar ia sebaiknya jangan ikut campur. 어여 가자. Mokyo bertemu dengan utusan Huangbang, namun tak lama muncullah Joe Taslim sebagai guru Tai, di mana ia juga merupakan sepupu dari Kaisar Dinasti Qing sekaligus ketua dari Huangbang. Setelah menghina dengan keadaan Joseon, Jenderal Sung Ho yang juga ada di situ merasa marah, mengetahui bahwa ia adalah seorang pendekar pedang, maka guru Tai pun mengusulkan agar Sung Ho bertarung dengan salah satu anak buahnya yaitu Jet Li. Duel pun dimulai. Singkat cerita, keduanya tidak ada yang unggul karena sebelum terjadi pertumpahan darah, guru Tai tiba-tiba menghentikan pertarungan tersebut. 덕분에 좋은 구경했습니다. 언대로 훌륭한 검술이요. Dengan saran dari tabib sebelumnya, Taeok dan sang ayah akhirnya sampai di sebuah tempat yang mana merupakan sebuah pos perdagangan. Di pos perdagangan tersebut, Taeok langsung bertanya ketersediaan obat yang dimaksud kepada seorang pengurus di sana bernama Hwasun. Namun sayang ternyata untuk mendapatkan obat tersebut, mereka harus mempunyai koneksi pejabat dan juga harganya yang sangat mahal. Merasa kecewa, maka dari itu Taeok beserta ayahnya memutuskan untuk pergi. Namun tak lama mereka pas siling-singan dengan rombongan guru Tai karena ternyata guru Tai beserta anggota trio Wek Wek akan menginap di pos perdagangan tersebut. Selain itu tujuan mereka datang ke sana untuk mengajak Hwasun bergabung dan berbisnis jual beli budak dengannya. Akan tetapi secara halus Hwasun menolak, oleh karena itu ia pun pergi menghindar. Kecewa tidak bisa mendapatkan obat, sampailah mereka ke sebuah kedai milik ibu sepersusuan Taeok yang ia panggil dengan Bibi dengan bermaksud menginap di sana. Kembali ke Hwasun, kali ini ia dipanggil oleh Mokyo, di mana si Mokyo meminta Hwasun untuk mencarikan seorang anak perempuan dan akan ia angkat menjadi putrinya. Ia beralasan bahwa nanti anak angkatnya tersebut akan tinggal bersamanya agar bisa mengurus ibunya yang katanya sedang sakit. Oleh karena itu keesokan hari Hwasun menemui Taeok lalu membawanya ke hadapan Mokyo tanpa sepengetahuan Taeyul. Taeok pun merasa senang karena selain bisa hidup di rumah mewah, ia juga bisa mendapatkan obat untuk menyembuhkan mata ayahnya dengan koneksi dari Mokyo. Namun di sisi lain ia juga khawatir dengan keputusan yang ia buat sendiri dengan tanpa sepertujuan ayahnya. 만의 자식 내보내며 좋아할 부모는 없는 법이란다. 눈이 멀어가. Setelah melihat kehebatan Sung Ho dalam berpedang, ia dipanggil oleh guru Tai dan diajak bergabung dengan gengnya, akan tetapi ia menolak. Sementara itu Taeyul yang baru saja kembali ke kedai, tiba-tiba ia diberitahu Bibi bahwa Taeok telah dibawa oleh Hwasun. Sedangkan Hwasun sendiri setelah pulang dari kediaman Mokyo, di pos perdagangan ia melihat para pelayan di sana telah dilucuti pakaiannya dan ternyata pelakunya adalah trio Wek Wek. Melihat perbuatan mesum mereka, Hwasun bersama pengawalnya segera menghadapi Jono dan bertarung. Namun ternyata mereka bukanlah tandingannya karena mereka bisa dikalahkan Jono dengan mudah. Tiba-tiba Taeok menyusul lalu mengkatapel muka si Jabrik dan tentunya membuat ia marah. Namun tepat sebelum Jabrik akan membunuhnya, tiba-tiba datang Taeyul. Ia meminta maaf atas kelancangan anaknya tersebut, bahkan ia sempat bersujud ketika diperintahkan si Jabrik agar permintaan maafnya bisa diterima. Akan tetapi tiba-tiba si Jet Li menyerang, maka pertarungan pun tidak bisa dihindari. Hanya berbekal tongkat Taeyul bisa mengalahkannya dan di sini terbukti akan kehebatan seorang mantan pendekar pedang. Bahkan si Jabrik yang tadinya akan ikut membantu Jet Li, ketika ia akan mengeluarkan pedang dari sarungnya, tiba-tiba ia mengurungkan niatnya tersebut dengan hanya tatapan dari sudut mata seorang Taeyul.
Ternyata pertarungan mereka diam-diam disaksikan oleh Seung Ho dari kejauhan. Lalu kita dibawa kembali kepada momen saat ia berusaha mengkudeta Raja Gwanghaegun dan berduel dengan Taeyul muda. Saat bertarung, Seung Ho berhasil mematahkan pedang Taeyul yang membuat pecahan dari pedangnya mengenai mata Taeyul. Dan ternyata hal itulah yang menyebabkan matanya tersebut terluka sampai saat ini hingga ia mengalami gejala pusing. Kemudian saat Seung Ho akan membunuhnya, tiba-tiba Raja Gwanghaegun keluar dari persembunyian lalu menyerahkan diri. Namun sebelum itu ia memberikan tali pengikat hanboknya kepada Taeyul yang mana tali tersebut dipakai oleh Taeok saat ini sebagai tali ikat rambut. Setelah itu Taeyul muda pun membawa pergi bayi yang sebelumnya tadi ia gendong dan ternyata bayi tersebut yang tak lain adalah Taeok, yang mana berarti Taeok ini bukanlah anak kandung Taeyul melainkan anak Raja Gwanghaegun. Kemudian hal ini akhirnya Taeyul ceritakan kepadanya. Di sisi lain karena Taeok bersikeras untuk pergi menjadi anak angkat Mokyo demi mendapatkan obat untuk kesembuhan mata Taeyul. Dan setelah beradu argumen saat hari menjelang pagi, Taeok secara diam-diam pergi melaksanakan niatnya dan akhirnya meninggalkan Taeyul sendirian. 네가 잘 살아야 돼. 우리 아버지. Di malam yang sama, Seung Ho secara tidak sengaja mendengar percakapan antara Mokyo dengan pejabat lain, di mana mereka tengah ketakutan karena Kekaisaran Qing meminta para pejabat untuk menyerahkan putri mereka sebagai upeti. Namun dengan egois mereka malah mengorbankan rakyatnya dengan cara mengadopsi seorang putri sehingga putri kandung mereka bisa selamat. Seung Ho yang mendengar hal itu dalam hati ia pun kecewa dan perlu diketahui bahwa Seung Ho selama ini ia dibayangi rasa penyesalan karena telah menggulingkan Raja Gwanghaegun. Selain itu dengan perbuatannya tersebut alih-alih membawa Joseon kepada kehidupan yang lebih baik, ternyata para pejabat saat ini tindakannya begitu egois. Lalu ia pun teringat dengan perkataan raja di mana dulu pada saat ia menemani berkuda dengannya, sang raja mengatakan bahwa tidak ada yang lebih penting selain nyawa rakyatnya meskipun harus mempertaruhkan nyawanya sendiri. Dan hal inilah yang membuat Seung Ho dirundung oleh rasa penyesalan karena Raja Gwanghaegun ternyata begitu bijak. Maka dari itu saat ini ia memutuskan pensiun dari jabatan pemerintahan dan harus hidup dengan kesalahan yang pernah ia buat. Dengan kekalahan Jet Li dari Taeyul, si Jabrik melaporkannya kepada Guru Tai. Selain itu ia juga mendapatkan kabar bahwa Mokyo telah mengirimkan surat kepada rajanya yang berisi bahwa penjajah harus disingkirkan dan tentu saja si penjajah yang dimaksud adalah Guru Tai sendiri. Oleh karena itu Guru Tai mengirimkan pasukannya untuk membasmi mereka dan benar saja saat Taeyul sedang berjalan, tiba-tiba ia disergap namun ia bisa mengalahkan mereka dengan mudah. Lalu dengan dirinya yang diincar, oleh karena itu Taeyul segera bergegas mencari keberadaan Taeok karena ia sadar bahwa anak angkatnya juga berada dalam bahaya. 태호가 Guru Tai segera mendatangi Mokyo lalu berniat akan membunuh putrinya. Sesaat ia mengira Taeok adalah putri kandung Mokyo, namun untung si Jabrik memberitahu bahwa Taeok bukanlah yang diincarnya. Tiba-tiba datang Seung Ho lalu ia berkata bahwa dirinya telah dibutakan oleh keyakinan yang sia-sia, di mana pilihannya telah salah karena pejabat saat ini begitu egois. Oleh karena itu Seung Ho pun berkhianat dan bergabung dengan geng Guru Tai. Di sisi lain alih-alih bisa selamat, Taeok bersama putri kandung Mokyo diculik mereka kemudian dikurung di penjara. 어주한다 스샷 이놈 Mengetahui Wasunlah yang menawari Taeok untuk menjadi anak angkat Mokyo, Taeyul pun mendatangi pos perdagangan. Namun saat ini Wasun sedang berkelahi dengan si Jet Li dan setelah Taeyul berhasil membunuhnya, ia menanyakan keberadaan Taeok. Wasun menjawab bahwa Taeok sedang berada di rumah Mokyo, akan tetapi saat mereka sampai di sana, mereka melihat para pelayan Mokyo sudah dibantai. Dengan hilangnya Taeok, Taeyul segera mendatangi sebuah tempat di mana para pendekar pedang berkumpul. Di sana setelah mengobrak-abrik tempat tersebut, Taeyul pergi ke lokasi di mana para budak dikurung. Lalu ia pun kembali membabat habis para preman di sana dan membebaskan para budak serta membakar tempatnya. Akan tetapi usahanya sia-sia karena cenah kata salah satu ibu-ibu yang ditawan, Taeok telah dibawa pergi oleh seseorang semenjak 2 jam yang lalu.
Mokyo yang tengah riuh karena anaknya diculik, ia meminta bantuan kepada jenderal baru pengganti Seung Ho untuk mengerahkan pasukan agar anaknya tersebut bisa diselamatkan. Kemudian pergilah mereka ke tempat yang dituju, namun ternyata pasukan Hwang Bang sudah ngajanteng di sana. Dan setelah dihujani tembakan karena tidak bisa mengalahkan kecepatan peluru, pasukan Mokyo pun pada modar. Akan tetapi setelah beberapa saat, tiba-tiba Taeul datang dengan hanya berbekal pedang. Ia bisa mengalahkan pasukan senjata api, kemudian membunuh si Jono, bahkan bisa membantai habis pasukan ninja Gurutai. Setelah menyaksikan kehebatan Taeul, Mokyo tersadar bahwa orang ini adalah mantan pengawal Raja Gwanghaegun. Ia pun segera memohon-mohon agar Taeul mau menyelamatkan anaknya. Akan tetapi Taeul tidak menggubris permohonannya tersebut dan tetap berjalan. Namun karena penyakitnya kembali kambuh serta badannya rungkad, Taeul pun akhirnya malah pingsan. Trio Wek-Wek pun akhirnya bubar karena hanya menyisakan si Jabrik sendiri. Dengan kekalahan mereka, ia pun melaporkan hal ini kembali kepada Gurutai. Namun karena si Jabrik riweuh dan meragukan kemampuan bosnya, ia pun akhirnya dibunuh. Lalu Seung Ho muncul dan berkata bahwa Taeul akan mendatangi mereka. Kemudian adegan kembali ke masa lalu di mana Raja Gwanghaegun beserta Seung Ho saat mereka berkuda. Ternyata Taeul muda yang saat itu belum menjadi pengawal raja. Ia tengah bertarung dengan para penjahat dengan maksud menghalau mereka agar tidak membunuh rajanya tersebut. Dan bisa kita simpulkan bahwa Taeul ini selain mempunyai bakat berpedang, ia juga mempunyai jiwa yang kesatria. Untungnya setelah Taeul pingsan, ia dibawa dan dirawat oleh Hwasun, masih mencari keberadaan Taeok dengan berbekal pedang baru yang telah ia anjuk dari temannya. Sampailah ia di tempat Gurutai berada. Namun sebelum mencapainya, Taeul berhadapan kembali dengan Seung Ho seperti saat ia masih muda, kemudian berduel pedang dengannya. Namun saat Seung Ho sudah terpojok dan mati langkah, tiba-tiba Gurutai membunuhnya. Kemudian akhirnya Taeul berhadapan dengan Gurutai. Di sisi lain Taeok juga muncul, namun dalam keadaan dicangcang alias dirantai oleh si Dayang Gurutai. Dan tiba-tiba si Dayangnya tersebut dibunuh Taeul. Dengan penuh murka, Gurutai semakin gencar melakukan serangan. Setelah adu jurus pedang yang cukup sengit, akhirnya Gurutai pun berhasil dikalahkan. Akan tetapi lagi-lagi penyakit Taeul kembali kambuh karena matinya tersebut sudah kronis dan juga tidak diobati. Maka Taeul pun akhirnya menjadi buta, namun di sisi lain ia berhasil menyelamatkan Taeok. 가자 집으로. 괜찮다. Kembali ke masa lalu di mana Taeul muda saat itu tengah dites kemampuannya sebelum menjadi pengawal. Namun berkat kehebatannya, sang raja menyuruh Seung Ho meloloskan Taeul. Selain menjadi pengawal raja, ternyata Taeul juga diberikan tugas lain, yaitu menjadi penjaga anak sang raja yang tak lain adalah Taeok. Dan tugas tersebut berhasil Taeul laksanakan hingga saat ini, meskipun ia harus kehilangan penglihatannya. Cerita tamat. 나도 이제 세상 한번 보고 싶구나. Oke, bagaimana ceritanya? Seru kan? Dari segi plot cerita udah lumayan oke sih, tapi dari pengembangan karakternya kurang ya, terutama dari si Gurutai alias Joe Taslim. Sebetulnya aktingnya udah bagus, cuman dari logat bicaranya gitu kurang Korea banget dan terkesan diserem-serem gitu ya. Tapi ya emang wajar sih karena dia berhubung orang Indonesia ya. Cuman yang jadi pertanyaan besar buat saya, gimana caranya dia ngapalin naskah berbahasa Korea? Atuh kan panjang ya skripnya. Hebat berarti si Joe Taslim lah ya. Oke, segitu saja untuk kali ini. Berhubung ada rapat DKM bersama Ratu Elizabeth dan jajarannya, jadi saya harus buru-buru hadir ya. Terima kasih sudah menonton, tetap jaga protokol kesehatan. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam olahraga.